Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali lanjutkan pelajaran kita membahas kitab Tuhfatus Saniyah yang ditulis oleh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah, yang merupakan syarah dari kitab Matan Al-Jurumiyah. Kita sudah membahas mengenai lanjutan tentang alamatul i'rab, kemudian tanda dhammah ya. Sudah selesai tanda dhammah, kemudian kita sudah masuk pada niyabatul wawi anid dhammah, yang mana menjelaskan tentang wawu sebagai tanda i'rab rafa yang menggantikan kedudukan dhammah. Kemudian kalau dia dimudhafkan, itu kira-kira jadi seperti apa tuh? Jamak mudzakkar salim, kemudian kita mudhafkan misalnya. Nah, itu ada yang berubah tidak di situ? Ada yang hilang, ada yang ketambahan? Ada yang hilang, yaitu nun. Iya. Misalnya bisa dikaji, diberikan contoh coba. Misalnya apa? Muslimun, muslimuna ya, atau mukminun, mukminuna, coba diidhafkan dengan sesuatu. Ditambahin belakangnya, tambahin apa? Mukminul Arabi. Ya, baik ya. Itu kemarin kita sudah membahas mengenai dua hal. Itu jamak mudzakkar salim yang tandanya rafa'nya dengan wawu, kemudian asmaul husna juga tanda rafa'nya dengan wawu. Sekarang kita ke paragraf baru. Wa'lam ketahuilah anna hadhil asma'al khamsata asma'a ya. Ini ya apa itu? Badalnya hadhihi ya. Karena ketemu anna, kemudian maka dia dibaca apa? Mansub, difathahkan. Kemudian kita ya wa'lam anna hadhihi al-asma'al khamsata la tu'rabu hadzal i'raba illa bi syurutin, ya kan? Wa hadhihi syurutu minha ma yushtaratu fi kulliha. Yushtaratu, bukan yashtaratu tapi yushtaratu. Wa minha ma yushtaratu fi ba'diha. Amma syurutul lati tushtaratu fi jami'iha fa'arba'atu syurutin. Al-awwalu an takuna mufradatan, wasani an takuna mukabbaratan, wasalisu an takuna mudhafatan, warabi'u an takuna idhafatuha li ghairi ya'il mutakallimi. Ini tadi sudah diartikannya sudah cukup bagus, sudah benar lah ya. Jadi ketahuilah bahwa si asmaul khamsah ini itu tidak di-i'rab dengan i'rab ini, maksudnya rafa dengan wawu. Jadi dia tidak di-i'rab dengan wawu rafanya ya, kemudian dinasabkan dengan alif dan dijarkan dengan ya, kecuali dengan beberapa syarat. Nah, syaratnya nanti ada yang berlaku seluruhnya itu maksudnya berlaku pada apa saja itu? Akhuka ya, abuka, hamuka, fuka, zu gitu ya. Berlaku pada semuanya. Dan ada juga yang berlaku pada sebagian saja. Maksudnya ya hanya mungkin berlaku pada zu dan hamu saja, tidak berlaku pada abu dan akhun. Nah, syaratnya ini ada 4. Untuk yang berlaku pada seluruhnya. Jadi dia bisa berlaku pada seluruhnya, maksudnya
Rafa dengan wawu, nasab dengan alif, jar dengan ya, itu berlaku pada seluruh asmaul khamsah, itu pada 4 kondisi. Yang pertama, bentuknya ini mesti dia mufrad. Dia harus mufrad. Kemudian yang kedua, mukabbarah. Ya. Nanti kita akan kenal ya, ada mukabbarah, ada lawannya apa? Musaghharah. Bentuk tasghir, bentuk pengecilan gitu ya. Nanti ada contohnya insyaallah. Kemudian yang ketiga, dia kedudukannya sebagai mudhaf. Harus diidhofahkan. Yang keempat, ya, tidak diidhofahkan atau ini ya, dia diidhofahkan dengan selain ya mutakallim. Ya, tidak diidhofahkan dengan ya mutakallim atau diidhofahkan dengan selain ya mutakallim. Jelas ya, ini ada 4. Jadi dia bisa berlaku rafa dengan wawu, nasab dengan alif, jar dengan ya, kalau 4 kedudukan ini kalau dia berada dalam 4 kedudukan ini. Kalau enggak, ya berarti tidak berlaku di situ nanti. Baik, kita lanjut ke paragraf berikutnya. Ini satu paragraf, ada fakharaja bistiratil ifrati. Bistirat. Fakharaja bistiratil ifrati ma law kanat musannatan, ya. Ma law kanat musannatan au majmu'atan jam'a mudzakkarin au jam'i taksir. Au jam'a au jam'a taksirin, ya. Fa innaha law kanat jam'a taksirin u'ribat bil harakatiz zahirati. Taqulu al-aba'u yurabbuna abna'ahum wa taqulu ikhwanuka yaduka allati tabtishu biha. Wa qala Allah Ta'ala aba'ukum wa abna'ukum. Innamal mu'minuna ikhwatun fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Walau kanat musannatan u'ribat i'rab al-musanna bil alifi raf'an bil ya'i nasban wa jarran. Wa sayati bayanuhu qariban. Taqulu abawaka rabbayaka. Taqulu ta'addab fi hadrati abawayka. Wa qala Allah Ta'ala wa rafa'a abawayhi 'ala al-'arsy. Faslihu baina akhwaykum. Walau kanat majmu'at jam'i mudzakkar saliman rufi'at bil wawi 'ala ma taqaddama wa nusibat wa jurrat bil ya'i. Taqulu haula'i abuna wa akhuna. Taqulu ra'aitu abina wa akhina wa lam yujma' bil wawi wan nuni ghairu lafzi al-abi wa akhi. Wa kana al-qiyasu yaqtadi alla yujmi'u syai'un minha hadzal jam'a. Cukup panjang ini. Jadi ini menjelaskan bagian pertama dari syarat-syarat asmaul khamsah, ya. Untuk dia apakah berlaku rafa dengan wawu, nasab dengan alif, dan jar dengan ya. Ini yang pertama dikecualikan, ya, dengan bentuk mufrad. Jadi ini syaratnya bentuknya dia harus mufrad. Sebenarnya semua paragraf yang panjang ini, ya, itu menjelaskan satu hal, poin. Intinya asmaul khamsah itu rafa dengan wawu hanya ketika mufrad. Dan ketika dia jamak atau musanna, maka rafa dengan wawu tadi tidak berlaku.
Seperti itu saja. Jadi satu paragraf ini hanya mengatakan rafa dengan wawu itu ya, hanya berlaku pada asmaul khamsah ketika mufrad. Sehingga ketika si asmaul khamsah ini bentuknya musanna atau bentuknya jamak, baik jamak di sini dikatakan jamak mudzakkar atau jamak taksir, ya, ini, maka i'rabnya ini tidak berlaku. Sehingga dia i'rabnya bukan dengan wawu kalau di sini untuk rafa, kemudian tidak dengan alif, ya, untuk nasab atau tidak dengan ya untuk jarnya, tapi dia dengan bil harakati zahirah, dengan harakat yang ditampakkan. Jadi domahnya kelihatan, fathahnya kelihatan, kasrohnya juga kelihatan. Intinya seperti itu, satu paragraf ini. Ya. Kemudian ini ada contoh-contohnya. Contoh-contohnya. Ini kita lihat. Al-aba'u. Ini kan aslinya dari apa? Mufradnya adalah abun. Bapak. Al-aba'u yurabbuna abna'ahum. Intinya bapak-bapak itu, jadi bapaknya jamak ini kan. Bapak-bapaknya jamak. Yurabbuna, mereka mendidik abna'ahum, anak-anak mereka. Nah, al-aba ini kita lihat mana rofaknya. Rofaknya tandanya adalah dengan harokat dhammah yang zahir, yang terlihat jelas, bukan dengan wawu. Ya. Bukan abu ya, abu gitu, bukan seperti ini ya, bukan abu gitu ya, gitu bukan seperti ini, tapi dengan abau. Dengan dhammah yang tampak. Ini dia jamak. Jamaknya apapun ya, aba. Kemudian contoh yang kedua ini, wa taqulu ikhwanuka. Ikhwanuka yatukal lati tabashitu biha. Para saudara laki-lakimu adalah tanganmu yang dapat kamu gunakan untuk berbuat dengannya. Gimana itu? Ya, intinya ini si ikhwan ini jamak dari apa? Akhun. Jadi si akhun ini, si kata akhun, saya pindah ke sini dulu. Kata akhun. Ini jamaknya bisa dua macam nih. Bisa pakai ikhwan. Jadi yang dicontoh ikhwan. Bisa apa? Ikhwatun. Bisa ikhwanin, bisa ikhwatun. Ini jamak taksir semuanya kan. Kalau akhwat itu jamaknya ukhtun, lain lagi. Di sini ya, lihat bahwa si contoh yang pertama ini adalah ikhwanun, aslinya dari ikhwanun, dan dia tanda rafanya adalah dhammah yang terlihat. Ini singlenya, mufradnya adalah akhun. Mufradnya adalah akhun. Tapi di sini dia bentuknya jamak, maka sudah tidak berlaku lagi tanda wawu untuk si akhun pada rafa di sini. Dengan si di sini. Maka tandanya dia harokat yang berbeda. Kemudian aba hukum sama ya. Aba hukum ini di Al-Quran. Surat apa itu? Surat An-Nisa. Aba hukum wa abna hukum. Kemudian
Di sini ada lagi innamal mu'minuna ikhwatun. Nah, ini ikhwatun ini al-hujurat. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Ikhwatun ini dia bentuknya adalah jamak, sehingga tanda rofaknya di sini adalah dhammah zahirah. Yang berikutnya ada fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Nah, ini kedudukannya lain lagi nih. Ada yang bisa nebak enggak ini? Kedudukannya apa ini? Ikhwana. Kenapa dia dibaca ikhwana bukan ikhwanun atau ikhwanin? Si ikhwan ini dia adalah khobarnya dari asbahan. Jadi asbahnya ini bimakna apa? Bimakna soro ya. Bimakna soro. Di surat Al-Imran. Wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadilah kalian karena nikmatnya dia kembali kepada Allah, nikmatnya Allah itu ikhwana bagi orang-orang yang bersaudara. Jadi khabarnya ini khabar dari si asbaha. Asbaha itu akhwatnya kana. Temannya kana. Nah, ini kita lihat dia nasab kan, nasab. Dan nasabnya bukan dengan alif, akan tetapi dengan fathah yang zahirah, yang terlihat tampak. Nah, ini contoh yang jamak. Yang berikutnya adalah walau kanat musannatan, kalau dia berbentuk musanna. Isimnya musanna. Maka dia di-i'rab dengan i'rabnya musanna. Yaitu bil alif raf'an, rafa dengan alif, wa bil ya nasban, nasabnya dengan ya, wa jarrun, jarnya juga dengan apa? Ya. Saya di bayanuhu qaribannya, setelah ini akan dijelaskan. Sekarang kalau musanna contohnya apa ini? Takulu, Anda mengatakan abawaka ini kedua bapakmu, tapi di sini konteksnya kedua bapak ini dianggap kita terjemahkan sebagai ayah dan ibu. Abawa, si abawa ini dia rafa'nya dengan apa? Dengan alif. Ini kan dikatakan bil alifi raf'an. Jadi ini si abawaka ini kan asalnya itu adalah abawani. Kemudian dia hilang nunnya. Ya abawaka. Abawani. Nah, sinunnya ini hilang karena dia mundur dengan domir ini kan, dengan domir anta, bapakmu, kedua orang tuamu, maksudnya. Rabaya ini telah mendidikmu, keduanya telah mendidikmu. Sini tanda rofanya dengan alif. Jadi kalau dia musanna, ya yang berlaku adalah i'rab musanna. Seperti itulah. Jadi maksud kalimat ini tadi, panjang ini tadi. Ya, kalau dia bentuknya musanna, ya sebenarnya kan contoh ini kalau dia jamak, si asmaul khamsah ini, maksudnya akhun ini, contohnya kan akun ya, asmaul khamsah ini tadi. Kalau dia jamak taksir ya, dia harokatnya zahir. Kalau dia musanna, ya mengikuti apa? I'rabnya musanna. Itu aja. Ini contoh yang lain. Ya. Ta'addab fi hadrati abawaika. Abawaika dia adalah majrur dengan ya. Abawaika. Bagaimana majrurnya si isim musanna? Dia majrurnya dengan ya. Kemudian ini di surat Yusuf ya. Ketika Nabi Yusuf mendudukkan kedua orang tuanya di singgasana. Wa rafa'a,
wa rafa'a abawaihi. Kalau di sini kedudukannya sebagai apa? Abawaihi adalah mansub. Rafa'a mengangkat, fa'ilnya adalah Nabi Yusuf, abawaihi kepada, objeknya adalah abawaihi, kedua orang tuanya. Dia adalah mansub dengan ya. Kalau yang tadi sebelumnya majrur dengan ya, ini adalah marfu dengan alif, ini sekarang adalah mansub dengan ya. Kemudian fa'aslihu baina akhwaikum, surat al-hujurat. Maka apa namanya? Fa'aslihu itu damaikanlah di antara ini musanna, kedua saudaramu yang saling bertikai itu. Ya ini majrur dengan apa? Ya. Ya, tamam, seperti itu. Contoh-contoh dari bentuk apa yang dia sebenarnya disebut dengan asmaul khamsah, tapi ketika dia dia jamak, ya, dijamakkan atau dimusanakan, ini i'rabnya lain, gitu saja. Kemudian jika isim itu jamak mudzakkar salim. Kalau isimnya tadi jamak mudzakkar salim, maka dia rafa'nya dengan wawu. Rufi'at bil wawi. Sebagaimana ya, alamat taqaddama, sebagaimana disebutkan sebelumnya di atas. Di mana dia nusibat wa jurrat bil ya'i. Dia nasabnya, jernya gitu ya, dengan huruf ya. Contohnya haula'i abuna wa akhuna. Abuna ini adalah bentuk jamak dari mudzakkar salim. Ya. Akhuna ini juga mudzakkar salim. Rafa'nya dengan apa? Ini wawu di sini, mudzakkar salim kan? Kemudian ra'aitu abina wa akhina. Akhina ini nasabnya, ini nasab di sini, maf'ul bihnya adalah akhun sama akhun di sini. Nah, di sini karena jamak ya, maka nasabnya dengan apa? Ya, semuanya. Dan ini dikatakan bahwasannya walam yujma' bil wawi. Ya. Walam yujma' bil wawi wa nuni ghairu lafzil abi wal akhi. Wa kana al-qiyasu yaqtadi alla yujmi'u syai'un minha hadzal jam'. Intinya asmaul khamsah yang dapat dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim itu hanya kata abun dan akhun. Jadi semua asmaul khamsah yang bisa dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim hanya si abun dan akhun. Yang lainnya tidak bisa. Apa? Fu sama zu, hamun tidak bisa. Hanya abun dan akhun. Ya. Dan hukum qiyas nanti mengandung konsekuensi untuk tidak menjamak apapun dari isim-isim tersebut dengan jamak mudzakkar salim. Baik ya, itu. Jadi ini untuk jamak mudzakkar salim ini hanya berlaku pada akhun, al-akh dan al-ab. Hanya abu sama akhu. Al-abu, al-akhu. Baik, ini cukup panjang, tapi sebetulnya sederhana. Intinya bahwa kalau dia tidak dalam bentuk mufrad, tidak berlaku tanda asmaul khamsah tadi ya. Rafa dengan wawu, nasab dengan alif, dan sebagainya. Ya, berlakunya sebagaimana bentuknya di kalau jamak ya berlaku jamak mudzakkar tadi. Kalau jamak taksir ya berlaku seperti jamak taksir. Di mana zahir ya. Kalau dia musanna ya berlaku seperti musanna. Ya. Yang kedua dan ketiga ini pembahasan
pengecualian. Yang kedua dan ketiga, kita baca dulu. Kalau jadi harokatnya, insyaallah itu semua. وخرج باشتراط أن تكون مكبرة ما لو كانت مصغرة فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة تقول هذا أبين وأخير وتقول kalau yang di matan yang di PDF yang di share screen ini ra'aitu ubayyan wa ukhayyan. Kalau di buku saya, di kitab saya ini marartu, beda lagi contohnya. Oh betul, sama-sama. Cuma di tempat saya ini tidak ada contoh yang ra'aitu ubayyan wa ukhayyan, langsung ke marartu ubayyin wa ukhayyan. Di kitab saya tidak ada contoh. Cetakannya beda. Wa kharaja bi ishtirati an takuna mudhafatan walau ma law kanat munqati'atan, ya munqati'atan, terputus anil idhafati fa innaha hina idzin tu'rabu bil harakati dhahirati aidan. Kalau cepat ya misalnya. Hadza abun wa taqulu ra'aitu aban wa taqulu marartu bi abin wa kadzalika al-baqi وكذلك الباقي وقال الله تعالى وله أخ أو أخت إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم إن له أبا شيخا كبيرا. Saya sampai kabiro. Tapi kalau di kitab yang di PDF ini inna lahu aban shaykha. Intinya yang kedua ini adalah syaratnya bentuknya harus sempurna. Mukabbarah ini bentuk yang bukan ditasghir. Bentuk ditasghir itu maknanya nanti bisa bisa untuk meremehkan atau tidak selalu untuk menjelaskan kecil, tapi kadang-kadang ada juga yang untuk meremehkan dan seterusnya. Tapi di sini maksudnya adalah bentuknya mukabbar, tidak dalam bentuk musaghar, tidak dalam bentuk tasghir. Seperti itu. Kabar. Jadi kalau dia isinya itu ditasghir, maka sini dikatakan ini fa inna itu turabu bil harakati dhahirah. Kalau dia bentuknya tasghir, maka harakatnya harus dhahir. Tidak berlaku lagi apa? Tanda i'rab pada asmaul khamsah gitulah. Yang berlaku ya harokat dohir. Ini sekali lagi isim yang telah ditasghir, ini i'rabnya di-i'rab dengan harokat yang dohir. Contohnya rafa'nya dengan dhamma, nasabnya dengan fathah, kemudian jarnya dengan kasrah. Misalnya seperti itu. Kan dohir jelas. Rafa'nya dhammah yang jelas, fathahnya nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasrah. Contohnya di sini hadza ubayyun. Ini bapak kecil. Ubayyun ini kan posisinya dia rafa, ya. Dan tanda rafanya jelas nih, dhamma. Ukhayyun. Kenapa dia bukan rafa dengan wawu? Karena dia adalah bentuk apa? Keduanya adalah bentuk tasghir. Tasghir. Untuk pengecilan. Jadi kalau antumnya putra gitu ya, putra. Pengennya dikasih nama Umar semua. Umar yang besar nanti dipanggilnya Umar gitu ya. Yang kecil ya Umair. Sahal, Suhail, begitu bentuknya. Tapi tadi kan bukan asal khamsah kan ya. Tapi maksudnya tadi menjelaskan tasghir itu ya bentuknya seperti itu. Kemudian wa taqulu ra'aitu ubayyan wa ukhayyan. Saya melihat bapak kecil dan saudara kecil. Nah, di sini Ubay. Si Ubay ini karena posisinya dia adalah nasab, maka si harakatnya tanda i'rabnya adalah harokat yang tampak. Dengan apa? Fathah. Karena kok ini harokatnya fathah gitu. Tanda i'rabnya fathah. Karena dia
tasghir. Kemudian yang terakhir, marartu bi Ubayyin. Ini dia kedudukannya sebagai apa? Majrur ya. Maka tandanya i'rabnya adalah kasratun dhahiratun. Karena dia adalah tasghir. Ini yang ketiga. Di antakuna mudhafatan. Ini dia harus berkedudukan sebagai mudhaf. Yang kedua, ulangi. Syarat yang kedua tadi dia harus bentuknya mukabbar, bukan tasghir ya. Ketika dia tasghir, maka yang berlaku adalah harokat yang dhahir. Yang berikutnya adalah contohnya tadi Ubayyun, maka Ubayyun itu dhammah dhahirah karena dia rafa. Ubayyan, ra'aitu Ubayyan, ukhayyan, dia harokatnya adalah fathah dhahirah karena dia adalah nasab kedudukannya. Kemudian marartu bi Ubayyin, dia kedudukannya adalah majrur dengan harokat dhahirah yaitu kasrah. Lalu syarat yang ketiga. Yang ketiga adalah kharaja bi istirati an takuna mudhafatan. Kalau dia kedudukannya sebagai mudhaf, maka asmaul khamsah ini tidak diidhafahkan dengan i'rab ini. Dengan i'rabnya asmaul khamsah maksudnya. Sehingga ya, jika isim-isimnya tadi tidak diidhafahkan, maka i'rabnya adalah dengan harokat. Fa innaha hina idzin tu'rabu bil harakati dhahirati aidan. Dia juga di i'rab dengan harokat. Contohnya apa? Contohnya di sini ada abun. Ya, untuk lihat di situ di kitabnya abun. Maka dia adalah sebagai apa nih? Tidak ada apa? Tidak diidhafahkan dengan apapun. Munqati'atan 'anil idhafah. Dia diputus dari idhafah. Kan kalau yang asmaul khamsah itu abu ada disandarkan dengan ada lanjutannya abuka. Ya, abuka. Nah, kalau di sini tidak ada, di contoh hadza abun ini tidak ada idhafah. Tidak berproduksi, abun ini tidak berkedudukan sebagai mudhaf. Kemudian ra'aitu aban, aku melihat bapak. Si bapak ini maka karena tidak ada sandaran disandarkan dengan apapun si abunnya ini, maka dia kedudukannya sebagai nasab. Di sini harokatnya adalah harokat yang dhahir. Fathatun dhahiratun. Kemudian marartu bi abin, dia juga karena tidak diidhafahkan dengan sesuatu, maka harokatnya adalah dhahir. Demikian juga si asmaul khamsah yang lainnya ya. Di firman Allah ini walahu akhun wa ukhtun walahu akhun au ukhtun. Dia mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu. Ini tentang waris. Cerita tentang waris di An-Nisa, surat An-Nisa. Dan baginya ada seorang akhun, saudara laki-laki, au ukhtun atau saudara perempuan seibu. Dan si akhun ini karena dia tidak ada sandaran dengan yang lain, maka tanda rafa'nya di sini adalah dhammatun dhahiratun. Kemudian di selanjutnya ada qalu iyasriq faqad saraqa akhul lahu min qabl. Ini saudara-saudaranya Nabi Yusuf ketika bercerita ya, pada Nabi Yusuf menyampaikan jika ia mencuri, kalau Bunyamin ini mencuri, maka saudaranya dulu juga telah mencuri sebelum itu gitu. Jadi di sini akhun juga sama. Akhun ini tampak harokatnya dhahir, dhamma. Kemudian masih di surat Yusuf. Qala tuni bi akhil lakum bi akhin. Bi akhin karena tidak ada sandaran apapun, maka dia adalah dengan kasrah yang tampak. Yang terakhir, innalahu aban syaikha. Aban. Ya. Dia adalah isimnya si siapa? Isimnya si Inna ya.
isimnya si Ina, dia dibaca apa? Masuk. Nah, kalau antum lihat yang kita mundur sedikit lagi. Tadi qala tuni bi abin lakum min abikum. Nah, si abikum yang si abikum ini dia berlaku ini enggak? Berlaku asmaul khamsah enggak? Coba Mas Piri coba. Lihat di surah Yusuf itu ya, yang qala tuni bi akhil lakum min abikum. Kan ada bi akhil, kemudian yang kedua ada min abikum. Ini berlaku asmaul khamsah enggak? Iya. Ya. Berlakunya tandanya apa itu? Kedudukannya sebagai apa? Abikum. Berlaku diidhofahkan. Ya. Dan dia adalah jar dengan ya. Karena dia ada sandaran itu ada kumnya. Kalau tidak ada min, kalau misalnya tidak ada sandarannya ya min abin gitu ya. Min abin, tapi di sini ada sandarannya jadi ikum ya. Maka dia adalah jar dengan ya. Oke. Ini yang terakhir syarat ya. Kita baca sedikit. Wa kharaja bi istirati an takuna idhafatuha li ghairi ya'il mutakallimi. Idhafatun itu tadi si isimnya kan ya. An takuna idhafatuha li ghairi ya'il mutakallimi. Ma law udifat ila hadhihi al-ya'i fa innaha hina idzin tu'rabu bi harakatin muqaddaratin ala ma qabla ya'il mutakallimi man'a min zuhuriha ishtighalu man'a min zuhuriha ishtighalul mahalli bi harakatil munasabah bukan munasibah. Jadi man'a min zuhuriha ishtighalu al-mahalli bi harakatil munasabati taqulu hadara abi wa akhi wa taqulu ihtaramtu abi wa akhi al-akbar wa taqulu ana la atakallamu fi hadrati abi wa akhi al-akbar wa qala Allah ta'ala inna hadha akhi ana yusufu wa hadha akhi fa'alquhu ala wajhi abi. Ternyata kata akhi ini banyak ditemukan di surat Yusuf ya. Surat Yusuf ini cerita tentang biasanya kalau mau kita tadabburi itu hubungan bagaimana kita membina hubungan dengan ayah, bagaimana ayah hubungan dengan anak, bagaimana hubungan dengan saudara gitu ya. Surat Yusuf maknanya dalam sebenarnya. Dan ini satu-satunya surat yang cerita tentang yang ceritanya paling lengkap. Urut kalau di kisah-kisah yang lain kan terpisah-pisah ya. Di surat Yusuf ini cukup lengkap. Nah, jadi kita sering menemukan kata akhi ternyata di surat apa? Yusuf. Jadi berdasarkan syarat ini ya. Jadi ada syaratnya dia tidak diidhofahkan dengan ya al-mutakallim. Jadi ini dikecualikan ketika dia antakuna idhofatuha di ghairi ya al-mutakallim. Maka isim yang diidhofahkan kepada ya al-mutakallim tidak di-i'rab dengan i'rab ini. Maksudnya tidak di-i'rab dengan i'rabnya si asmaul khamsah. Namun dia di-i'rabkan dengan harakat muqaddar pada huruf yang terletak sebelum ya mutakallim. Jadi sebelum ya mutakallim itu hurufnya apa? Nah, i'rabnya ikutnya situ. Kemudian faktor yang menghalangi munculnya harokat pada kata-kata itu tadi itu karena huruf yang mesti di tempatnya itu harus menyesuaikan munasabah tadi, menyesuaikan harokatnya dengan ya mutakallim. Intinya di sini ketika dia tidak diidhofahkan dengan ya mutakallim atau gini, ketika dia ya lebih mudahnya ketika si isim asmaul khamsah tadi ya idhofahnya dengan ya mutakallim, ini i'rabnya dengan harokat muqaddar. Gitulah.
tidak seperti i'rabnya si asmaul khamsah. Contohnya hadara abi wa akhi. Abi dan akhi di situ kedudukannya siapa? Apa? Dia adalah marfu dengan dhammah muqaddarah. Kenapa? Karena lil munasabati. Karena menyesuaikan harokat dengan ya mutakallim. Hadara abi wa akhi, telah datang. Bapakku, saudaraku telah datang. Dia si abi, si akhi ini marfu. Tapi tanda rafanya adalah dhammatun muqaddaratun. Tidak kelihatan. Kenapa? Ya, karena nyambung dengan si ya mutakallim. Kemudian ihtarantu abi wa akhi al-akbar. Si abi dan akhi ini adalah nasab ya. Artinya ini saya menghormati bapakku dan saudara laki-lakiku. Gitu. Al-akbar, maksudnya saudara kakak laki-lakiku. Nah, si abi dan si akhi ini tidak diharokati dengan fathah tidak diharokati dengan fathah zahirah, tapi nasabnya adalah fathatun muqaddaratun. Nah, fathahnya dikira-kirakan. Ya, tidak abayi atau akhoyi, enggak. Tapi abi karena lil munasabah, biharokatil munasabah, dengan harokat yang menyesuaikan. Yang berikutnya ada ana la atakallamu fi hadrati abi wa akhi al-akbari. Si abi ini karena dia kedudukannya majrur, dan di sini dia majrurnya dengan kasratun. Nah, ini khilaf ini. Ini terjadi khilaf ya di antara ulama ini. Iya, dia huruf sebelumnya mutakallimnya kan sudah kasrah ya. Nah, ini ada yang bilang apakah dia muqaddarah atau zahirah. Ya kalau maka ya antum mau ambil yang mana? Monggo lah ya, silakan, fadhil. Tapi di sini ada khilaf. Apinya ini kan si baknya ini berharokat sudah kasrah itu, dan dia kedudukannya sebagai apa? Dia majrur gitu, dibaca majrur. Ya, antum mau ngikut yang ini zahir atau mau ngikut yang muqaddarah, fadhil lah. Nah, ini memang ada khilaf. Abi, akhi, ini antum bisa katakan ya, dia tandanya majrurnya adalah kasrah zahirah ataupun kasrah muqaddarah. Baik, ini kemudian yang lain di Al-Quran ya, ada surat Shad ya, inna hadza akhi. Akhi di sini apa ini? Hadza akhi. Dia dhammah muqaddarah kan ya. Ini khobarnya inna kan? Khobarnya inna kan ya marfu ya. Kemudian di surat Yusuf, ana Yusufu wa hadza akhi, sama. Fa'alquhu ala wajhi abi. Wajhi abi, abinya ini dia adalah kasrah zahirah atau kasrah muqaddarah. Yang berikutnya ini nanggung ini kalau dijelaskan tampaknya akan sedikit panjang. Ini sedikit tentang apa namanya yang setelahnya, ini sedikit tentang yang selain abi dan akhi. Yang syarat yang khusus. Oh, yang tadi ini 4 ini tadi ini syarat yang berlaku semua, berlaku umum. Ya. Berlaku umum. Tapi kebanyakan contohnya hanya abi akhi saja ya. Ya. Dan banyaknya memang hanya abi akhi saja. Yang berikutnya ini wa amma syurutu allati takhtassu bi ba'diha duna ba'din. Intinya yang hanya berlaku sebagian saja. Khusus untuk fu dan zu ini di sini. Tapi ini insyaallah besok saja kita mungkin demikian yang kita bahas hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.